guys, selamat pagi. Salam inspirasi buat seluruh wanita yang ada di dunia. Wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang kreatif, wanita-wanita yang menginspirasi. Oke, sharing aku hari ini, aku ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa, wanita hebat. Hari ini kita akan sharing tentang autisme. Jadi, stay tune terus. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk terus dan terus memberikan informasi atau memberikan inspirasi-inspirasi buat para wanita-wanita hebat atau para keluarga-keluarga hebat yang ada di luar sana. Selamat pagi Alda. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabar? Baik, segar. Hari ini agak dingin ya, sedikit. Agak dingin ya. Iya, memang cuaca sekarang udah dingin ya. Kalau gue tuh nggak bisa nggak pakai ini nih, yang turtleneck, karena tenggorokan langsung kering gitu. Oh iya sih. Ya kan, sekarang lagi dingin kan? Iya, benar juga. Pagi kan kalau pakai per warming di sini kan 1 kali 24 jam kan mahal, betul nggak? Bayar gas. Ya, Jadi ya, benar banget. Disesuaikan, kita harus pakai yang jaket yang apa namanya, atau kita menghangatkan diri kita sendiri gitu loh. Oke, tema kita hari ini adalah tentang autisme. Autism. Ya, kalau bahasa Inggrisnya autism. Benar nggak? Alda ini, teman-teman, dia seorang literary agent. So, kadang-kadang bahas apa kata-kata yang aku sebutin ya udah benar menurut aku. Dia bilang, oh ini harus tambahin i, harus tambahin ini. Wah, good banget deh. Dan itu, sorry ya, kritikus. Iya, kalau aku kan nemu bahasanya kan di bawah pohon. Kalau dia kan belajar di sekolahan gitu kan. Jadi, oke, kembali ke sharing kita hari ini. Kita sharing tentang autism. Bagi banyak persepsi tentang autism. Banyak orang yang menyimpulkan atau mereka menganalisa atau memberikan pendapat autis yang berbeda-beda. Betul nggak? Tapi ya, kita sharing dari Alda ini adalah mungkin bisa melengkapi yang lain yang mungkin udah sharing juga atau ada pernah berbagi ya kan, tapi ini dari sisi yang berbeda. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi semua saling sharing dan berbagi. Nah, kalau menurut Alda nih ya, menurut Alda tuh autism itu apa sih maksudnya secara general dulu sebelum kita ciri-cirinya segala macam. Autis itu sendiri apa? Autism itu, ya itu pertanyaan yang paling susah ya sebetulnya. Iya. Soalnya karena terlalu kompleks dan terlalu jauh. Pada intinya, autism itu kemampuan otak yang berbeda dari normal gitu. Jadi kalau menurut anak normal itu pakai baju gampang, menulis gampang, pokoknya sesuatu yang gampang untuk anak normal, untuk anak autis itu sangat-sangat sulit, butuh training yang berkali-kali, ribuan kali, sampai kadang-kadang bertahun-tahun gitu, baru bisa. Nah, kebalikannya, untuk anak normal yang susah, misalnya untuk, misalnya untuk berhitung dengan kecepatan tinggi, atau enggak untuk mengingat 1000 nama gitu dalam waktu singkat, misalnya, pokoknya dengan menurut kita itu, wah hebat banget bisa gitu. Tapi untuk anak autis itu gampang gitu. Jadi ini beda, maksudnya kerja otaknya itu berbeda gitu. Jadi lebih kayak komputer mendata gitu. Kalau yang kita kan, kalau yang lahir normal kan lebih natural gitu, lebih lebih naral lah. Kok naral? Ya apa itu? Lana. Lana ada dong. Nalar. Ya. Lebih ke nalar, sorry ya. Ada insting gitu ya. Ya. Bisa nggak dibilang kalau autis itu gangguan perkembangan gitu kan, yang menyebabkan kemampuan yang tadi gue simpulin ya maksudnya. Ya. Menyebabkan komunikasi dan sosialisasi anak itu jadi terganggu, bener nggak? Gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi yang terganggu. Itu sebenarnya kurang lengkap sih. Jadi itu setengah benar. Karena pada intinya yaitu untuk kita susah, untuk mereka gampang, untuk mereka gampang, untuk kita susah. Sebenarnya intinya itu. Tapi
karena untuk kita ngomong itu natural ya, nggak pakai training. Untuk mereka kan training. Untuk mereka kan harus dilatih berkali-kali. Walaupun sudah bisa ngomong, kadang-kadang mereka nggak bisa untuk bersosial itu mereka masih harus di training juga. Oh, orang kayak gini itu nggak baik, atau enggak, oh muka kayak gini itu sedih, kalau muka kayak gini itu gembira gitu. Kadang-kadang untuk kita kan nggak lahir kan udah langsung tahu gitu ya, langsung bisa kenalin gitu. Untuk mereka itu harus dilatih. Jadi kemampuan komunikasi itu salah satu yang bagi mereka susah dan bagi kita itu gampang. Jadi intinya setiap anak mungkin berbeda ya, maksudnya autisnya, benar nggak? Misalnya nanti akan ada aku tanyain bagaimana cara menghindari supaya kita tidak memiliki anak yang autis, ya kan? Ya. Nah, apa sih ciri-ciri yang paling kelihatan banget kalau anak kita itu autis? Yang paling banget ya, kalau misalnya masih misalnya muda, secara general nih, kita tahu nih anak kita autis apa enggak secara general gitu ya, maksudnya kan ada tahap-tahapan autisnya sampai udah level keberapa, benar ya? Kalau secara ringan kita tahu nih anak kita autis, benar nggak kalau anak yang sering tantrum itu bisa kecenderungan autis? Kayaknya enggak sih. Enggak. Yang jelas banget autis itu mereka nggak bisa lihat mata. Eye contact? Nggak bisa eye contact. Eye contact itu harus dilatih gitu. Kecuali kalau autisnya itu udah bisa, sebelum kena autis tuh udah bisa ngomong atau bisa ini, itu agak berbeda ya. Tapi kalau kena autisnya itu masih bayi, sebelum dia bisa ngomong, kurang lebih umur 2 tahun, 1,5 tahun gitu. Yeah. Itu mereka tuh kontak mata itu harus dilatih. Jadi nunduk ke bawah atau ngelihat ke atas gitu. Nunduk. Jadi dipaksa ngelihat muka tuh nggak bisa, jadi harus sedikit-sedikit dideketin gitu supaya bisa. Dan satu lagi, ya mungkin itu susah ya, kadang-kadang autis itu bisa kontak mata, bisa enggak. Ya, iya. Nah, yang paling jelas itu mereka tertarik sama benda-benda yang buat orang dewasa, bukan buat anak-anak. Mereka nggak tertarik sama mainan. Jadi kalau dikasih mainan itu nggak megang lihat itu nggak mau, malah pegang piring, misalnya malah pegang benda misalnya obeng atau apa gitu yang buat orang dewasa itu mereka tertarik. Jadi ciri-ciri autis pada anak secara general itu bisa dikatakan kalau yang tadi kalau gue simpulin ya, kalau dia sebelum bisa bicara berarti komunikasi verbalnya akan terganggu. Ya. Komunikasi verbalnya ya, berarti kan? Ya. Kalau kita bagaimana tahu ya anak kita itu autis apa enggak ya? Maksudnya dari waktu dia bayi lah misalnya. Kalau dia udah gedean kayak gitu kan kita juga shock juga, tahu-tahu anak kita misalnya kok autis gitu misalnya, ya kan? Kayaknya nggak terlalu ngagetin. Soalnya mungkin untuk bapak iya ya, untuk bapak. Ya. Kalau untuk ibu kan ngelihat tiap hari kan ya. Iya. Jadi misalnya karena ngelihat tiap hari, terus udah gitu, oh kayaknya anak gua kenapa nih, kok nggak mau main, misalnya gitu. Iya. Ada feeling gitu, ada feeling. Terus misalnya entah cari di internet ya, zaman sekarang kan gampang ya. Entah cari buku, tanya ke dokter, ke posyandu gitu ya, masih ada, pasti ada keraguan di hati gitu, karena kok makin hari makin beda ya gitu. Ada pertanyaan kayak gitu. Tapi untuk orang lain, bahkan untuk bapak gitu yang masih tiap hari ngelihat, tapi kan nggak seintens ibu ya. Mungkin masa paling juga telat gitu. Paling juga telat jalan, paling juga telat jalan gitu kan. Paling orang-orang tuh gitu. Tapi kalau feeling ibu biasanya biasanya suka benar gitu. Walaupun ya nggak pas tetap harus dikonfirmasi ke ahlinya ya. Jadi kalau bisa bertanya-tanya, ini kok kenapa ya, kok anak saya gini gitu. Terus udah gitu, oh enggak ibu, jangan khawatir, ini kayaknya kayak gini. Oh kadang-kadang ya udah tenang, berarti nggak ada masalah gitu. Kayak ini. Kayak menghayal tuh kayak di sini ada monster, di sini ada robot, di sini ada apa, tapi dia tidak bisa bergaul dan berteman dengan teman-teman sebayanya dia. Gitu loh. Terus kemampuan dia bisa bicara, tapi bicaranya ngaco. Ngaco tuh kayak dunia lain, ngerti nggak maksudnya? Iya. Seperti dia berada di dunia lain yang anak-anak sepantaran dia, seusia dia itu belum nyampe. Iya. Otaknya dia itu, ngerti kan? Jadi kan kayak kecerdasan
intelektualnya melebihi anak-anak yang lain. Tapi herannya secara verbal dia ngerti banget. Bahasa Inggrisnya jago sekali gitu ya. Nah, apakah itu bisa dikatakan anak juga mirip-mirip autis gitu loh? Karena kemampuan dia bersosialisasi dia tidak bisa. Kan tadi kan autis itu kan tidak bisa bersosialisasi dan verbalnya terganggu kan? Kalau dia verbalnya tidak terganggu tapi bersosialisasinya terganggu, apakah itu termasuk autis? Bisa juga. Tapi kan kita nggak bisa ngejudge dari satu. Apalagi saya bukan ini ya, saya bukan ahlinya. Saya cuman kebetulan anak saya autis dan saya ada di tempat terapi di tempat terapinya Niko. Jadi ini ruang belajarnya gitu. Jadi ada kaca, ada kasur di bawah, terus ada meja juga. Terus apa ya? Tadi pertanyaannya apa jadi lupa setelah. Apakah benar yang kesulitan sosialisasi ya. Enggak mungkin kemungkinan iya, tapi kita nggak bisa analisa secara detail untuk orang yang memang bukan dokter atau bukan ahlinya yang benar-benar mendiagnosa secara benar gitu. Mungkin ciri-cirinya memang mirip, tapi siapa tahu kategorinya lain gitu. Misalnya ada kategori PDD-NOS, terus ada kategori Asperger, terus jadi itu semua autis gitu. Tapi mereka punya nama tersendiri, saya juga nggak hafal ya, karena paling sering tuh Asperger sama PDD-NOS. Dan Asperger itu sindrom ya, sindrom itu ya. Autis juga, Asperger itu autis. Jadi gini aja pikirin kayak siapa ya? Kalau suka nonton film TV seri Amerika itu Sheldon misalnya. Ya, Sheldon. Ada karakter namanya Sheldon. Di situ dia ciri-cirinya emang autis. Ciri-cirinya jadi pintar segala macam, tapi gaulnya suka salah gitu, suka beda gitu. Tapi Asperger itu autis yang dia tertarik sama berhubungan sosial itu dia tertarik, tapi nggak bisa gitu. Tapi biasanya Asperger itu IQ-nya emang di atas rata-rata. Gitu ya? Rata-rata gitu. Zaman dulu mungkin kurangnya orang menghargai perbedaan. Ngerti gak maksudnya? Ya, betul. Jadi tuh bikin orang tua yang memiliki anak yang berbeda atau lain dari yang lain, merasa dibully. Artinya gini loh, tuh anak lu autis sih. Itu anak si itu kan autis gitu-gitu. Kan itu kalau buat sebagai seorang wanita yang melahirkan anak pertama misalnya contoh kayak gitu. Dia merasa terpukul gitu loh. Secara beban mental, kok anak gue kayak berbeda tuh sakit gitu kan. Jadi kayak tuntutan sosial untuk jadi belum siap. Akibatnya salah untuk terapi ke anaknya. Ngerti nggak? Jadi bikin beban juga ke anaknya. Nah, untuk hal yang seperti itu seharusnya apa sih edukasinya bagi orang-orang di luar sana? Maksudnya pesannya gitu. Kalau ketemu anak yang berbeda seperti itu kayak autis gitu, kita tuh sebagai orang tua yang memiliki anak autis pengennya gimana? Gimana? Kalau saya mungkin kalau untuk orang-orang yang punya anak normal mungkin nggak kepikiran ya punya anak autis itu kayak apa gitu. Ya nggak ada. Nggak ada kepikiran gitu ya. Karena saya udah ada di dunia autism, jadi saya itu saya juga jadi makin belajar, makin mengacak diri dan makin nggak peduli sama kata orang gitu. Mungkin ada orang yang terpengaruh gitu, misalnya anaknya autis terus dia merasa malu, terus disembunyikan atau segala macam. Menurut saya nggak ada gunanya sih. Maksudnya orang pasti ada aja ngomong, tetangga pasti saudara atau apa, pasti ada aja yang ngomong. Saya juga waktu pertama kali, ini anak saya kenapa ya? Terus orang-orang, telat aja itu, telat apa segala macam. Terus saya cari sendiri, beli buku, baca buku apa segala macam. Terus waktu itu saya nggak tahu sama sekali autis itu, saya belum pernah dengar. Saya tahu autis itu dari buku gitu. Terus kok ini lama-lama mirip ya sama anak saya gitu. Lama-lama mirip ya. Terus udah gitu cari lagi di internet. Terus udah gitu tanya, ada online waktu itu ada orang Amerika yang ngasih semacam yang jualan buku dan jualan buku online dan petunjuk untuk orang tua yang punya autis gitu ya. Terus mereka punya kayak semacam
quick screening gitu ya. Misalnya apakah anak kamu ini saya masalah diisi semua gitu ya. Ciri-cirinya lah gitu ya. Kata dianya, ini benderanya banyak juga ya. Ya mungkin juga dapat autis gitu, tapi udah didiagnosa apa belum? Gitu. Saya belum gitu ya. Ini mungkin ya, soalnya kan dia juga bukan dokter ya. Jadi dia baru bisa bilang mungkin gitu. Ya udah, ini kalau mau beli buku saya, ini ada bukunya, terus saya beli buku ya. Terus ya begitu. Terus kan makin lama kan makin, oh iya nih kayaknya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya karena belum dapat diagnosa. Begitu dapat diagnosa, ya udah nggak kaget sih jadinya. Udah nggak kaget, dan saya nggak terlalu memikirkan apa kata orang lagi. Jadi begitu ada diagnosa, kayaknya mental saya itu langsung apa ya? Kayak dunia saya tuh langsung kebalik gitu loh. Jadi saya nggak langsung, waktu dulu juga saya emang nggak begitu ngelihat materi, terus orang kaya terus pasti orang yang wah gitu. Dari dulu juga saya nggak mikir gitu. Tapi makin nggak mikir gitu. Jadi makin dulu saya udah agak cuek ya orangnya. Sekarang udah cuek ya. Sekarang ya bodo amat gitu ya. Tapi sekarang lebih cuek lagi gitu loh. Jadi kalau orang bilang udah lewat. Iya, sekarang EGP++. Karena saya pikirnya gini, apa untungnya buat anak saya gitu kan? Nggak ada faedahnya orang ngomong apa. Nggak ada faedahnya gitu ya. Ya kecuali kalau ibu itu memang membantu, ini anak kamu kok autis gini-gini, tapi ngasih tahu misalnya, kamu harusnya gini-gini ya, itu pasti saya dengar. Tapi kalau misalnya hanya untuk ngejek atau untuk apa, karena perasaan kita pasti overwhelm ya kalau misalnya. Pastilah anak udah nggak ini lagi. Nggak ada lagi ya. Udah lewat gitu ya, udah lewat lagi, udah nggak ada waktu lah mikirin yang fokus ke anak aja ya gitu ya. Jadi fokusnya, jadi waktu itu langsung fokus ke anak gitu, terus langsung memikirkan, oh ini saya harus gimana gitu. Jadi langsung dikejar lah ketinggalannya. Iya. Nah, kalau di Eropa, kalau anak yang berbeda itu semua gimana sih, lingkungannya mendukung ya. Accept, ngerti nggak maksudnya? Kayak misalnya orang, sorry aja di Down syndrome misalnya, buat mereka itu beautiful person, ngerti nggak maksudnya? They are beautiful person, special person. Orang sini tuh menilainya kayak gitu, jadi bukan menjauhi dan melihat dengan lirikan mata kayak gini, lu apa kalau di Eropa. Dan orang autis, kalau di Eropa itu justru mereka tertantang untuk mengembangkan anak ini. Ngerti nggak maksudnya? Karena perbedaan anak ini gitu kan, atau perbedaan si person ini. Dan menurut mereka, anak yang berbeda itu special. Jadi mereka tidak yang rejection secara sosial, tapi mereka accepted. Ngerti nggak maksudnya? Mereka menerima keberadaan, bahkan memfasilitasi yang berbeda itu gitu loh anak-anak. Jadi kenapa Alda bisa berpikiran gue udah cuek aja, karena di sini orang I don't care, kecuali orang-orang Indonesia yang berbicara di belakang kamu gitu ya maksudnya ya. Mungkin. Tapi kalau orang Eropanya sendiri, they don't care about this gitu loh. Mereka tuh nggak peduli dengan ini. Justru mereka merasa what can I do for you, maksudnya for help gitu kan. Bahkan yang gue lihat aja anak-anak yang sorry tidak bisa jalan, cacat, they are beautiful person kalau orang bilang di sini, karena mereka dengan bangganya bawa anaknya yang autis ke misalnya ke mall atau kemana, they don't care gitu loh, maksudnya this is ya ini anak gua gitu kan. Jadi accepted karena lingkungan yang menerima, sehingga si keluarga itu pun merasa bahwa mereka tidak berbeda dengan yang lain. Nah mungkin itu yang Alda alamin, tapi di Indonesia tidak begitu, Say. Di Indonesia ketika kita punya anak yang berbeda, lingkungan sosial terutama itu menjudge dulu. Pasti yang nggak beres maknya. Pasti yang nggak beres bapaknya. Ngerti nggak maksudnya? Iya pasti sih. Ada sih yang lu buat salah. Mungkin itu dosa dari zaman dulu kala. Misalnya kayak itu udah gue lewatin. Ya maksudnya kalau itu udah gue lewatin sih. Ya orang-orang ya kan, memang betul sih kayak gitu. Ini kan stereotipnya di Indonesia begitu gitu kan. Kita berbicara kasihan orang, contoh dia anak hidrosipalus yang gede kepalanya, pasti hasil berzina, ini pasti Tuhan menghukum gitu loh. Jadi kayak disambung-sambungnya sama
Tapi kalau dibalik semua itu, anak itu adalah hadiah, apapun itu gitu loh. They're a gift from God gitu kan, maksudnya hadiah terindah buat kita gitu kan. Nah, ya saran untuk wanita Indonesia deh yang mungkin sekarang lagi nonton dan mereka memiliki sanak saudara atau keluarga yang punya anak autis. Apa sih sarannya, Alda? Untuk menghadapi yang kayak tadi tuh cacian, ejekan, apa yang kata-kata yang gimana gitu loh. Untuk menghadapi kayak gitu, kayaknya paling penting itu